teman-teman, kembali lagi pada saya Arfan. Dan di kesempatan kali ini Arfan melakukan motovlogging yang untuk pertama kalinya. Arfan sedang siap-siap dan kita lihat apakah Arfan mau kemana sih ya. Kalau kita ngomongin masalah motovlogging, gua ini sebagai pelaku motovlogger, apalagi baru pertama kali, merasa ya banyak aja ya, kayak kadang-kadang suka diliatin orang kalau kita pakai kamera di apa atas atas apa namanya atas helm apa di dagu. Tapi kalau menurut Arfan sih nggak begitu berpengaruh ya, soalnya biasa aja sih, kan kita kan emang aneh, kita yang aneh begini kan buat motovlogging gitu. Jadi ya, dan sebenarnya motovlogging ini gue ciptain untuk nggak cuma jadi apa eh jadi kayak apa ya, kayak hiburan gitu. Dibilang hiburan juga enggak, mungkin lebih tepatnya sih jadi kayak mamer apa yang kita punya. Tapi bagi Arfan sendiri itu bukan. Jadi Arfan cuma pingin nunjukin Jakarta di pagi hari itu, jam-jam kerja, di hari-hari kerja tentunya, itu kemacetannya seperti apa. Tapi ini ada salah, kayak kesalahan teknis. Arfan masang kameranya tuh di kepala, jadinya jalanannya tuh nggak kelihatan. Tuh kan, jalanannya nggak kelihatan, yang kelihatan cuman speedometer juga nggak tahu jelas. Ini sih tadi jam 7 pagian lah berangkatnya, dan kita belok kiri. Iya, ya nggak apa-apa lah, masih bisa ngelihat motor-motor lain atau mobil. Ya kondisinya masih kelihatan lah ya. Inilah di Jakarta. Aku tuh sayang banget sama Vespa ini. Namanya Vespa Primavera. Ini gua dulu waktu beli ini first launchingnya, dan bener-bener jadi motor pertama gua. Jadi motor yang bener-bener punya gua ya, ini motornya. Jadi ini bener-bener jadi kebanggaan gua banget. Tapi walaupun sebutan motor gua, tapi ini tetap yang beliin waktu itu nyokap gua. Bokap deh. Iya, bokap. Karena ya gua kepingin banget lihat sepupu gua dia punya Vespa, dan gue pingin ini waktu gue pinginnya udah lama, tapi gue baru dibeliin waktu gue SMA kelas 1. Karena SMA kelas 1 aja belum boleh jalan di luar gitu, soalnya nyokap gue tuh paling gak suka kalau gue tuh melanggar aturan gitu. Jadi harus benar-benar udah punya SIM. Dan sekarang finally gue dari kelas 2 SMA ini, sebelumnya sebetulnya belum punya SIM yang benar-benar resmi ya. Jadi SIM-nya SIM kayak apa ya, bentuknya tuh ya susah lah dijelasin. Pokoknya intinya belum punya SIM resmi. Tapi gua itu selalu kata nyokap gua, nggak apa-apa dibikin apa sih. Jadi kalau kalau datang, kalau ada razia gitu, itu udah langsung nyambung polisinya. Karena gue izinnya juga belajar, dan gue selalu ini ya,
bagi orang tua yang ngizinin anaknya naik motor, terutama turun di jalan raya, itu emang harus pakai pendamping. Dan asal kalian tahu, kalau gue jalan-jalan jauh, kok ini kan deket, kalau gue jalan-jalan jauh misalnya ke Kemang, kan rumah gue di Jakbar, misalnya gue ke Kemang atau ke Cilandak atau kemana, itu pasti gue selalu pakai pendamping orang tua. Kalau perlu pakai pendamping polisi, jadi aman. Dan pendamping itu harus bisa mengontrol kita supaya kita lama-lama jadi terbiasa. Sebetulnya kalau kita tiba-tiba kan nggak kerasa ya umur ya, misalnya dari umur 12 tahun terus naik lagi ke 13 tahun, naik lagi ke 14 tahun, naik lagi ke 15 tahun, naik lagi ke 16 tahun, sampai ke 17 tahun waktu yang kita bikin SIM, kita kan nggak bakal bisa langsung naik motor. Kita kan juga harus belajar melihat situasi di luar. Dan nggak mungkin banget orang yang jago naik motor itu pas di umur 17 dia baru naik motor, tuh nggak mungkin. Jadi harus bener-bener emang dari sebelum umur itu, karena belajar itu sebetulnya nggak gampang. Motor tuh nggak asal gelinding aja kalau kata bokap gua. Jadi motor tuh punya prinsip. Dan sebetulnya anak naik motor itu pertama kali dia pegang SIM itu, sebetulnya kalau dia SIM yang nggak nembak, dia tuh bisa yang namanya miring. Tahu kan ya, pada yang kayak miring-miring gitu, yang kayak Rossi lah, itu harus bisa minimal kayak gitu. Itu untuk apa fungsinya? Itu ada fungsinya cuy. Jadi karena gua mantan uh, pembalap cilik lah ya, motor cross. Udahlah, nggak usah dibahas, itu memalukan banget. Itu ternyata harus bisa miring, yang kayak di balap-balapan motor gitu. Itu fungsinya kalau kita kepepet dan kita dikejar atau dibegal, kita mau dibegal, kita bisa langsung miringin motor kita beberapa derajat dan kita bisa langsung lari. Karena roda motor itu sejelek-jeleknya roda motor pasti masih bisa miring dan bisa stabil di kecepatan tertentu ya. Dan ini gue di Kebon Jeruk, udah di daerah Kemangisan. Gue kayaknya nggak berhasil deh nemuin sekolah lama gue SD, namanya SD Bakti. Gue nggak tahu sih belokannya mana. Gue lurus aja, pokoknya kokem lurus aja. Kalau yang ngerti daerah sini mungkin bakal ketawa kali, masa SD Bakti aja nggak ketemu. Karena gue mungkin nggak belok-belok, mungkin gue lurus aja, karena gue juga agak-agak pangling sih, daerah sini agak-agak berubah gitu. Dan gue model motovlogger yang paling nggak seneng muka gue tuh ditutupin. Jadi walaupun muka gue nggak kelihatan di sini, itu kan identitas ya. Jadi biar ya tahu aja lah. Mungkin yang nutupin identitas bisa jadi dia takut kali ya ketahuan atau gimana, sama polisi lah, sama apalah, dia pernah berbuat apa, dia pernah bawa motor gak bener apa segala macam, kan kita nggak tahu ya. Tapi bisa jadi juga ya itu emang sengaja biar orang-orang kepo gitu kan. Nah kalau gue tinggal search aja mungkin di YouTube Arfan atau YouTube gue Urban Players. Gue tuh yang suka ngoceh tuh, yang cerewet banget, yang suka kasih solusi-solusi yang sebenarnya nggak ada solusinya. Nah itu tuh gue tuh. Jangan lupa tapi subscribe juga. Masa udah ditonton gak di subscribe? Ya kira gue pulang lagi. Ini gue tadi ya mampir nih ke bubur ayam, tapi kita lihat aja nanti apakah bubur ayamnya penuh apa enggak. Kalau penuh gue males, karena parkiran juga
penuh, artinya motor gua takutnya kena apa serempet atau segala macem. Bukan kenapa-napa, karena Vespa ini motor yang paling gue sayang, dan uang bisa dibeli apa uang bisa didapetin, tapi kalau aja motor itu baret, gue tahu itu bisa di repaint, bisa di kasih kit sedikit, tapi gue ngelihat motor gue baret aja itu sebetulnya udah sayang banget. Soalnya tuh gue tuh bukan tipe orang yang ah baret dikit aja gini gini gini, bukan. Jadi gue bener-bener seperti bokap gue yang selalu teliti dengan setiap barang yang gue punya, dan gue pasti sayang sama mereka, dan itu sebagai tanda kalau lu bersyukur atas karunia Allah dan kenikmatan dari Allah yang diberikan untuk lo gitu. Jadi uang kan nggak ada habisnya kalau uang, tapi kalau barang itu beda sama uang. Jadi barang itu sebetulnya kita beli pakai uang, dan kita harus bersyukur atas barang itu. Jangan apa-apa tuh tergantung sama uang. Itu sih pelajarannya. Dan gue selalu berterima kasih sama doi gue, karena dia selalu bilang, kamu kalau naik motor jangan ngebut-ngebut. Iya, tapi kadang-kadang agak-agak susah ngatasin kebut-kebutannya itu, karena yang namanya jalan, apalagi Primavera ini nggak ada bedanya sebenarnya sama Vespa Sprint. Cuma Vespa Sprint lebih tinggi, tapi suspensi Vespa Primavera untuk di jalanan itu tuh lebih keras. Jadi kita tuh nggak bakal ngerasa kalau ini motor sebetulnya udah kenceng. Jadi pernah gue waktu itu ngegas aja ya, gue nggak ngerasa ini motor tuh kenceng, tapi pas gue mau belok, gue beloknya jadi bener-bener harus ngerem dulu karena gue udah kebablasan ternyata. Nah itu sebetulnya. Jadi tapi Primavera ini yang perlu gue ingetin ya, itu kalau kena lubang, kena jeblukan, itu tuh nggak bakal kerasa sama sekali cuy. Jadi sebetulnya Primavera ini suspensinya keras cuma untuk di aspal jalan raya yang alus. Karena buat apa? Karena buat biar kenceng, biar kita juga stabil. Tapi ada kekurangannya, yaitu kita nggak sesuai perkiraan kita. Tapi kayak gitu kan tahap pembiasaan. Nanti kalau lu lama-lama udah biasa mah lama-lama udah enak, jadi nggak ada perlu permasalahan lagi. Dan Primavera ini Vespa yang yang paling enak ya buat PP gitu, pulang pergi kerja kantor atau sekolah mungkin gitu. Dan karena Primavera ini klasik modelnya, gue pikir seklasik mungkin gue tambahin windshield yang tinggi, lu bisa lihat sendiri. Terus spionnya gue biarin bulat begitu. Gue nggak suka sama orang yang memperlakukan Primavera tuh menjadi sporty. Kalau lu pingin punya Vespa sporty ya kenapa nggak lu beli Sprint aja gitu kan. Tapi sama sekali gue nggak mengejudge mereka harus mereka nggak ngerti Vespa apa gimana. Gue mungkin tahu lu suka lampu bulat gitu, terus tapi lu suka bukan tarikan sama, suka tampilan sportinya Vespa Sprint, terus lu akhirnya bikin modif Vespa Primavera lu menjadi tetap lampunya bulat tapi tampilannya sporty. Mungkin itu juga lebih asik bagi orang-orang tertentu, tapi bagi gua ini opini gua aja ya, bukan maksudnya buat ngata-ngatain orang lain, karena gua paling gak suka sebenarnya ngata-ngatain orang lain. Jadi ini cuma opini gua sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang masa gitu aja gini ya
itu kan gue udah bilang ini opini gue doang gitu. Jadi gue nggak suka apa Vespa Primavera dijadiin tampilan jadi lebih sporty gitu. Oh iya, dan kemarin itu waktu hari apa ya, hari Senin kalau nggak salah, gua sama Alvin ke pasar Grogol. Gua nggak tahu persis nama pasarnya apa, yang pasti di Grogol pasarnya, nyari terpal. Gua nggak dapet terpal di sana, akhirnya gua pulang lagi kan. Di jalanan pulang, pas gua apa di bawah flyover Roxy, gua ngeliat coy ada anak pakai Miodrag Race gitu, bocah kayaknya masih SMP gitu, soalnya kecil banget badannya, udah nggak pakai helm, cuma pakai topi kebalik ya gak. Terus gua kira dia cuma sendiri kan, terus kelihatannya anak songong banget, kayaknya dia mau nyari ribut atau gimana. Terus gue juga rada-rada waspada sih, takut gue dibegal. Dan bener, ternyata mereka itu bertiga, tiga motor, masing-masing motor tuh dua anak. Tapi ada satu motor yang cuman dikendarai sama satu orang, tapi mereka tuh berkerumun, jadi kayak ya kayak geng-gengan gitulah, sama semua, cuma pakai topi kebalik, gak pakai helm, udah gitu nggak pakai safety gear lah, semuanya nggak ada, helm aja nggak ada apalagi safety gear. Dan gue bener-bener nggak mau ribut di situ karena gue sebenarnya nggak seneng banget sama ribut, dan gue tahu konsekuensi kalau ribut sama anak kampung. Satu kampung pada dateng cuy. Jadi ini jadi pembelajaran buat lo, jangan sekali-kali ribut sama anak kampung. Tuh ada Vespa, lu assalamualaikum, asik. Vespa tuh satu Vespa berjuta sebenarnya. Kalau lu nggak kayak gitu, lu nggak ngerti sebetulnya Vespa tuh apa. Masa kalah sama Ratu? Gue pernah loh apa dilewatin Ratu. Ratu tau kan, ibu-ibu anak atau ibu-ibu apalah, tapi tetap dia masih kasar dan sip-sip gitu. Itulah intinya tuh di situ. Nah kembali lagi, uh, jadi gue itu apa kayak ya itu hampir dibegal itu. Untung gue langsung ngajak Arvin. Ayo Vin, Arvin tuh kembaran gue, semua pasti pada tahu lah, yang punya channel Zakdar itu yang sama Zaki. Yo Vin, kita cepet-cepet tuh ada anak pengen ngeroyok kita. Terus kata Vin, oh iya Van ya. Kira gue langsung tancap gas cuy. Dan sialnya lagi, tapi ini bukan sial sih, ini untung juga. Untung juga gue itu pulang ke rumah, gue masukin motor gue ke garasi, terus gue naik ke mobil karena gue juga memutuskan untuk jalan-jalan bersama kedua orang teman gue, yaitu Farel sama Faris. Gue masuk mobil dan gue lihat di dalam mobil, di luar itu ada anak-anak yang tadi itu tanya-tanya ke satpam. Mungkin dia lagi nyari rumah gue sama Arvin gitu. Tapi satpam dengan penuh keyakinan menjawab, oh saya nggak tahu. Dan akhirnya gue aman di situ. Jadi bagi orang-orang seperti gue yang normal-normal aja, jangan sekali-kali walaupun tuh bocah lu ladenin. Bocah-bocah begitu mampus sama kita, iya, tapi kalau dia udah mampus nanti siapa yang kena? Kita juga kan. Ya dia emang salah, dia udah nggak punya SIM segala macem, tapi satu kampung itu kan nggak bakal terima gitu loh. Dan mungkin itu bisa jadi pembelajaran bagi kita. Jadi jangan pernah ngeladenin yang enggak. Kalau emang mereka berbuat seperti itu sesuka mereka aja. Kita lebih baik gak usah ikut campur. Mereka mau apa jalannya ugal-ugalan lah, gak usah diteriakin. Apalagi kalau ngeliat anak-anak bocah kayak gitu bopung, ya biarin aja gitu. So, kita juga nggak ada selesainya kan jadinya. Gue juga udah males. Gue tuh
temenan sama anak kampung dulu, makanya dulu muka gue sempet rada-rada kampung. Ya, itu aja dari gue, dan selamat beraktivitas. Semoga semuanya diberi kesehatan.